menurut Ibu, apa pandangan Ibu atau pengalaman Ibu yang Ibu ketahui definisi informasi itu apa sih? Lalu dalam kesehatan atau itu seperti apa itu? Oke. Health Information Technology, kalau menurut saya itu sebuah kata yang bagus karena di definisinya sendiri kan dia mengubah ya kalau yang awalnya menjadi dari berkas menjadi semua serba digital. Jadi itu sebuah langkah yang sangat maju di dalam kesehatan karena juga bisa membuat kita seperti langkah medis itu kan jadi lebih mudah ya, memudahkan baik pasiennya, dokternya, pun perawatnya. Wah, ternyata seperti itu ya definisi HIT. Oke, kita lanjut Ibu ke pertanyaan yang kedua nih. Untuk HIT sendiri itu kira-kira manfaatnya apa ya Bu? Oke, manfaatnya tadi kan saya sudah juga definisi ya, jadi dia mempermudah dari informasi untuk pasiennya, dokternya, dan juga perawatnya menurut saya. Baik Ibu, jadi kan Ibu sudah menjelaskan definisi HIT, lalu juga ternyata banyak ya yang secara tidak kita sadari bahwa teknologi itu semakin berkembang juga. Lalu manfaat-manfaat yang saya ketahui itu juga banyak setelah Ibu memberitahu. Salah satunya untuk mengurangi kesalahan medis, lalu juga selain itu apakah Ibu tahu manfaat-manfaat yang jarang kami ketahui Bu, atau mungkin orang itu biasanya tidak, bahasa anak muda sekarang kayak ngeh gitu Bu, apakah itu termasuk HIT atau tidak? Jadi manfaatnya yang belum diketahui atau belum ngeh sama masyarakat pada awam, yang awam itu mungkin dari ini kayak antrian online kan. Kalau kita lihat kalau dulu itu kita harus ke puskesmas, ke rumah sakit jam 5 pagi untuk mengambil antrian. Tapi kalau sekarang kan kita tinggal online saja ya, tinggal kita ketik kita mau ke dokter siapa, jam berapa, semua pendaftarannya akan ada di handphone kita. Lalu juga mungkin karena sekarang juga berkembang AI, jadi kayak banyak orang tuh yang mengeluhkan, aduh saya kenapa sakit kepala, tapi begitu lihat di Google, semua melihat keluarnya adalah tenggorokan gitu biasanya. Atau juga biasanya, aduh kok saya sakit perut ya, tiba-tiba yang adalah ginjalnya kenapa gitu ya. Nah itu kan juga harus tetap ke dokter biar tidak ada salah seperti itu. Jadi selain kita terbantu, kita juga harus mawas diri biar untuk menggunakan ini. Baik Ibu, sekarang tadi itu sudah manfaat-manfaatnya. Nah sekarang kita lanjut nih ke alat-alatnya. Kalau alat-alatnya itu biasanya apa sih Bu yang paling sering kita temui sampai yang jarang kita temui Ibu? Mungkin jurusan Ibu kan berbeda, cuma mungkin ada yang sangat familiar menurut Ibu nih, yang sering ditemui atau yang jarang ditemui. Kalau yang sering ditemui karena sudah berganti era digital ya sekarang ya, jadi mungkin di aplikasi rumah sakitnya sekarang kan semua sudah menggunakan online ya. Kayak kita juga mendaftarkan dari BPJS itu kan juga sudah online. Untuk yang jarang mungkin seperti rekam medis yang melalui spesialis ya, karena kan tidak semua orang dirujuk ke spesialis, jadi mungkin bisa rekamnya dari jantung, MRI, terus apalagi biasanya untuk seluruh tubuh yang di-scan itu, nah itu biasanya jarang ditemui orang awam. Sudah gak terasa ya obrolan kita sudah sampai di ujung bersama Ibu Hansa yang cantik narasumber kita hari ini dari Prodi BPI. Kita mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Ibu karena sudah meluangkan waktunya hadir menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Semoga obrolan-obrolan hari ini bisa menambah wawasan-wawasan teman-teman di luar sana. Semoga makin paham apa itu soal HIT. Lalu juga terima kasih juga buat sobat pendengar yang setia menonton podcast kita hari ini. Dan terima kasih banyak juga, saya juga berterima kasih untuk Ibu dosen karena yang terhormat yang sudah mau ikut bersertakan untuk menjadi narasumber kami. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Dadah.